猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan mengambil beberapa cincin penyimpanan dari mayat yang dibunuh oleh Youtuo. Namun di perjalanan, Xiaoyan melihat ada beberapa pertempuran. Ternyata ada wanita yang sedang dikepung. Xiaoyan pun membunuh semua orang, sampai ketika muncul sosok Senju. Pada akhirnya, Youtuo dikurung, dan scene pun berganti. Sosok pria itu mendengus dingin. Fluid anehnya ternyata mampu mengejutkan 10.000 jiwa. Dapat dilihat bahwa fluid itu juga merupakan harta untuk menekan kekuatan jiwa. Di sisi lain, ketika melihat adegan ini, Xiaoyan sedikit mengerutkan dahinya. Dan pada saat ini, sosok pria itu pun kembali berlari dengan sangat kencang. Lalu, tangannya diselimuti oleh penguasa raksasa yang bahkan lebih besar dari penguasa baratnya milik Xiaoyan. "Pergilah ke neraka, dasar bajingan, dewa petarung," ucap pria itu dengan marah. Pada saat ini, sosoknya sudah muncul di atas kepala Xiaoyan, dan bayangan besar yang tersapu oleh penguasa raksasa pun langsung menyelimuti Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, Youtuo berhasil melepaskan diri dari menara penjara ketika Xiaoyan bertarung dengan pria itu. Lalu, ketika matanya melihat pria yang menyerang Xiaoyan, pupil mata Youtuo pun langsung menyusut. Ketika memperhatikan gerakan dari Xiaoyan yang mengangkat lengannya untuk menerima pukulan dari sosok itu, Youtuo pun segera berpikir, sebenarnya apa yang akan dilakukan orang itu? Bukankah itu terlihat sangat berbahaya? Gumam Youtuo di dalam hatinya. Sosok Youtuo menahan napas. Pada saat ini, hanya ada penguasa raksasa yang diayunkan oleh pria itu, dan lengan Xiaoyan yang terlihat sangat lemah. Sampai pada saat berikutnya, gelombang kejut yang kuat tersapu, dan suara menderu yang tampak gelisah bergema ke seluruh area. Bahkan, kekuatan yang tak tertandingi ini memicu badai yang sangat kuat dengan debu berterbangan. Dalam sekejap, sosok Youtuo yang berdiri di langit pun dibuat terhuyung-huyung oleh badai itu, dan dia tampak kacau. Pada saat ini Youtuo melihat 5 jari Xiaoyan yang direntangkan, dan dia menangkap penguasa raksasa yang dibantingkan oleh pria itu. Kultivator Kaisar Keabadian di langkah ketiga memang memiliki sesuatu, tetapi itu tidak banyak. Sebelumnya, aku memang sedikit tertarik denganmu, tapi setelah kulihat, kemampuanmu tampaknya sangat memprihatinkan, ucap Xiaoyan. Pada saat pria itu masih terkejut, lengannya yang kokoh dan keras mencoba menarik penguasa raksasa itu. Akan tetapi, dia menemukan bahwa terlepas dari semua kekuatannya, penguasa raksasa itu tetap terjepit erat oleh 5 jari Xiaoyan dan tetap tidak bergerak. Pada akhirnya pria itu mendesis dingin, dan dia menyerahkan senjatanya secara langsung. Lalu, detik berikutnya, dia melesat balik dengan kecepatan tinggi, bersamaan dengan wajahnya yang penuh ketakutan luar biasa. Tentu saja, bukan hanya dia yang ketakutan. Youtuo yang berada di samping yang jauh juga membuka mulutnya lebih besar dari yang bisa dia buka. Baiklah, dia benar-benar kuat sekali, ucap Youtuo dengan kagum. Pada saat ini pria itu menggertakkan giginya. Dia tidak lagi menginginkan menara atau penguasa raksasanya. Jadi, dia menarik diri dan berencana untuk melarikan diri. "Izinkan aku memberi saran. Lebih baik kamu menyumbangkan esensi darah, atau kamu akan menjadi salah satu dari ribuan jiwa milikku yang mati. Setelah dilihat, sebenarnya kamu sudah sangat lambat dalam hal kecepatan jika dibandingkan dengan diriku," ucap Xiaoyan. Pada saat ini suara dingin dan kasar Xiaoyan terdengar perlahan. Pria itu pun jelas terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Akan tetapi, dia masih menggertakkan giginya dan berencana untuk melarikan diri. Setelah itu, dia melirik kilatan cahaya yang ada di tangannya, dan 5 kilatan perak pun terbang keluar, hingga mereka berubah menjadi 5 sosok dengan penampilan yang sama seperti pria itu. Dan kelimanya bergerak pergi ke arah yang berbeda. Pada saat berikutnya, angin bertiup dengan kencang, dan pupil mata pria itu pun tiba-tiba menyusut.
Lalu, kepalan tangan bersiul, dan dalam sekejap mata, itu melayang kurang dari 2 jari dari jarak wajahnya. Detik berikutnya, pupil mata pria itu pun kembali menyusut. Tapi, tinju yang berhenti di wajahnya perlahan menarik diri, dan sosok di depannya jelas adalah Xiaoyan. Lalu, sebelum Xiaoyan bisa berbicara, pria kekar itu menyemburkan seteguk darah, dan segera setetes esensi darah mengembun perlahan, dan dengan hormat disajikan kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan masih tampak dingin dan keras. Lalu, segera setelah dia mengangkat tangannya, Xiaoyan menerima esensi darah milik pria kekar itu. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Lalu, Avatar Lozu dan Avatar Yuan Shen pun langsung masuk ke pagoda emas. Tujuan Xiaoyan hanyalah menggunakan perubahan aura pada seluruh tubuhnya, dan pria kekar itu hampir tidak bisa melihat petunjuk apapun karena pergerakan Xiaoyan yang cukup rapi. Di sisi lain, Youtuo masih tidak bisa tenang karena dia bingung antara hal yang benar dan yang salah untuk waktu yang lama. Sampai ketika dia melihat pria itu dengan patuh menyerahkan esensi darahnya, Youtuo langsung merasa bahwa dia telah membuat pilihan yang sangat-sangat bijaksana saat itu. Tidak ada gunanya memiliki banyak pil energi bagi kaisar keabadian seperti dirimu. Jadi, berikan saja kepadaku, ucap Xiaoyan dengan tidak sopan sambil mengulurkan tangannya. Segera, pria itu pun tertegun sejenak dengan patuh menyerahkan pil energinya. Setelah pria itu terdiam sejenak, dia melirik Xiaoyan yang tengah menghitung beberapa banyak energi yang dia miliki. Segera, kejutan di matanya menjadi semakin intens. Tunggu. Kenapa tidak ada aturan di tempat ini? Ucap pria itu sambil mengangkat alisnya karena terkejut. Oh, untuk hal itu, kamu bisa mencobanya. Tapi aku sarankan untuk diam saja jika kamu tidak ingin menjadi musuh hutan keabadian ini, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, sosok Youtuo pun yang berada di sisi lain langsung tertawa. Pria itu pun segera memandang Youtuo sebentar, tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak berani mencobanya. Setelah memikirkan banyak hal, pria itu pun kembali menatap mata Xiaoyan dan segera menjadi jauh lebih kagum. Aku akan membiarkanmu memperkenalkan diri. Siapa namamu? Tanya Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan membuka mulutnya dan langsung melemparkan 20 pil energi ke dalam mulutnya. Lalu, lautan energi yang agung pun meledak di dalam tubuhnya. Dan dia segera menemukan pohon raksasa dan duduk bersila di cabang-cabangnya sambil menutup mata untuk memulai pelatihan. Namaku adalah Senju, jawab pria kekar itu dengan sederhana. Oh, Senju. Apakah kamu Senju dari klan Dewa Iblis kuno? Tanya Youtuo yang sepertinya mengenal pria kekar itu yang bernama Senju, dan Senju menatap Youtuo dengan aneh. Apakah aku mengenalmu? Atau kamu mengenalku dengan baik? Tanya Senju. Namun Youtuo langsung menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan terdiam sejenak. Tapi karena bosan dengan situasi yang tampak garing ini, Youtuo pun kembali berkata, aku sudah mendengar beberapa rumor tentang dirimu, ucap Youtuo. Dan sosok Senju pun langsung melambaikan tangannya. Apa yang kamu dengar dari orang-orang? Apakah aku suka makan, minum, pelacur, dan berjudi? Ataukah aku menyukai kecantikan? Ucap Senju dengan agresif. Youtuo pun hanya bisa tersenyum dan tampaknya dia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Sementara itu, Senju sepertinya masih memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang dirinya sendiri. Kalian berdua harus berbicara dengan suara rendah. Siapapun yang dekat dengan tempat ini tidak akan terbunuh, ucap Xiaoyan yang menutup matanya dan berkata dengan marah. Detik berikutnya, ekspresi Senju yang sebelumnya masih arogan tiba-tiba menyusut. Lalu, dirinya dan Youtuo pun segera mundur ke samping untuk mengobrol dengan suara rendah. Siapa dia? Tanya Senju sambil melirik Xiaoyan dengan gugup. Aku juga tidak tahu, jawab Youtuo dengan suara rendah dan menundukkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan aku menebaknya. Apakah kamu juga tertangkap basah olehnya ketika berada di tengah jalan? Tanya Senju sambil melirik dengan curiga ke arah Youtuo. Kamu benar, kita tampaknya memiliki pengalaman yang sama, ucap Youtuo sambil menganggukkan dan tersenyum masam. Apa yang sedang kalian berdua bisikan? Tanya sang ratu yang entah dari mana. Pada saat mereka berdua masih ragu-ragu, sebuah suara ringan tiba-tiba terdengar dari samping mereka berdua, dan ternyata ada sesosok yang tengah berdiri di sana.
Yuto sudah pernah melihat sosok itu sebelumnya, tetapi ketika dia melihatnya lagi, dia masih merasa sangat kagum. Namun, setelah Senju melihatnya, dia sangat terkejut. Kemudian kedua orang itu tiba-tiba mendengar suara raungan yang cukup cepat. Senju pun sedikit menerutkan dahinya dan segera melihat sekitar dengan waspada. Tetapi setelah secara bertahap menelusuri sumber suara itu, dia tersenyum pahit dan menyadari bahwa suara raungan yang cepat ini bukanlah sesuatu yang lain, tetapi itu adalah detak jantungnya yang sangat berat. Pada saat ini, Senju merasa bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Di depannya ini, sosok wanita yang ia lihat adalah makhluk yang tidak tertandingi. Nona, izinkan aku berbicara. Siapakah dirimu? Dan kenapa kamu datang ke tempat yang berbahaya seperti ini? Ucap Senju sambil tersenyum lembut. Aku kesini untuk mengunjungi suamiku. Ucap sang ratu sambil tersenyum lembut dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Lalu, detik berikutnya, Senju merasa bahwa hatinya tercabik-cabik dalam sekejap. Rasa sakit ini bahkan membuatnya tanpa sadar menutupi dada dan wajahnya yang sudah memerah. Kemudian, Senju memandang Xiaoyan dengan tatapan yang penuh kebencian. Dia sangat menyesal kenapa dirinya menyerahkan esensi darah kepada Xiaoyan. Jika tidak, dia pasti bisa bertarung dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan sang ratu. Setelah itu, Senju tiba-tiba berbalik dan seluruh tubuhnya merasakan sesuatu yang salah. Ada apa dengannya? Tanya sang ratu sambil menunjukkan wajah yang kebingungan. Yotuo pun terdiam sejenak, lalu ia perlahan menatap Senju yang membengkak cukup lama, dan sosok Senju pun akhirnya berkata dengan senyum yang masam. Mungkin hatiku sudah mati, ucap Senju. Di sisi lain, lautan energi murni yang terkandung dalam 20 pil energi melonjak di dalam tubuh Xiaoyan saat ini. Dengan ledakan kuat, bintang-bintang yang berada di dalam lautan bintangnya mengembun dengan cepat. Pada kecepatan ini, Xiaoyan yakin bahwa dirinya pasti dapat menerobos ke Dewa Bintang 9 dalam waktu yang singkat. Shin pun berpindah di suatu tempat. Saat ini, Yonghe duduk bersila di suatu tempat. Dengkrit batu giok di tangannya tersapu dan akhirnya jatuh ke tangan kedua wanita di depannya. Dia tampaknya mengendalikan segala sesuatu di belakang layar. Bahkan, Xiaoyan tidak tahu bahwa kemunculan Senju bukanlah sesuatu kebetulan, tetapi suatu keharusan. Pada saat ini, ketika Xiaoyan sedang berkultivasi, ada kedua sosok wanita yang telah diselamatkannya. Wanita itu pun mendekat. Kedua wanita ini terlihat cantik dan terlihat menyedihkan. Mata indah sang ratu pun jatuh kepada kedua wanita itu, dan mereka pun terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Bagaimanapun juga, sang ratu adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sehingga dia pasti akan mengeluarkan aura yang mendominasi. Bisakah kita pergi bersama? Ucap kedua wanita itu sambil mendekat dengan suara yang pelan. Mendengar itu, baik Yotuo dan Senju tidak berbicara. Adapun Senju, dia mengangkat matanya dan melirik kedua wanita itu. Seolah-olah setelah dia melihat sang ratu, tidak ada lagi wanita yang bisa menarik perhatiannya. Di sisi lain, Yotuo juga tidak berbicara karena dia tahu bahwa saat ini dia tidak berhak untuk berbicara apapun. Gimana teman-teman kalian? Tanya sang ratu pada kedua wanita itu. Semuanya sudah mati dalam pertempuran dan dibunuh olehnya, ucap kedua wanita itu. Kedua wanita itu berkata dengan menyedihkan dan kemudian memandang ke arah Senju. Lalu ketika mendengar kata-kata mereka, Senju pun mendengus dengan dominan. Jika mereka tidak muncul, kalian berdua akan berteriak dengan gembira, ucap Senju yang berteriak dengan marah. Melihat kemarahan dari Senju, mata kedua wanita itu pun tiba-tiba memerah karena ketakutan. Dan kemudian sosok mereka langsung mendekati sang ratu. Jangan khawatir, suamiku adalah pria yang sangat baik. Ketika dia bangun, aku akan memohon padanya untuk membawa kalian, ucap sang ratu sambil tersenyum. Dan kedua wanita itu pun segera mengangguk. Yuto sedikit mengerutkan keningnya ketika dia melihat kedua gadis itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya seperti mengatakan segalanya. Dan dia juga merasa bahwa ada yang salah dengan kedua gadis itu. Sementara itu, selama masa kultivasi Xiaoyan, tidak ada kedamaian di sekitarnya. Akan selalu ada seseorang yang merasakan kehadiran aura di suatu tempat. Dan juga ada tim yang datang berkeping-keping.
Senju masih sangat sadar untuk menjadi seorang anak buah. Dia harus memiliki kesadaran tersendiri. Bersama dengan Yotuo, mereka pun menyusuri tempat itu. Dan tanpa terkecuali, mereka melenyapkan semua tim yang mendekati mereka. Pada saat yang sama, setelah membunuh sekitar selusin orang, Yotuo dan Senju juga menghadapi musuh yang cukup kuat. Pada saat yang sama, setelah membunuh sekitar selusin orang, Yotuo dan Senju juga menghadapi musuh yang cukup kuat. 2 langkah kedua keabadian Kaisar, dan 1 langkah ketiga. Jumlah total dari mereka adalah 8 orang, dan yang terlemah adalah Dewa Bintang 9. Pada saat ini, Yotuo dan Senju dikelilingi oleh beberapa sosok. 8 orang ini tidak berbicara omong kosong, dan langsung menyerang mereka berdua. "Ayo kita mundur," ucap Yotuo. Yotuo menggertakkan giginya dan menyadari bahwa situasi saat ini tidak benar. Mereka berdua memiliki tingkat kemenangan yang rendah melawan 8 orang ini. Meskipun Senju sangat kuat, Yotuo tidak akan menggantungkan harapannya kepada orang lain. Apakah kita akan melepaskan mereka? Bekerjasamalah denganku. Akan bagus ketika ada banyak orang, ucap Senju. Pada saat ini, Senju berkata dengan marah, dengan penguasa besar di pundaknya, dan sosok yang tinggi penuh dengan penindasan. "Ayo mundur dulu, ada begitu banyak dari mereka, dan juga kita tidak perlu berjuang terlalu keras," ucap Yotuo sambil menggertakkan giginya. Jika dia benar-benar bertarung saat ini, kekuatan langkah ketiga Senju secara alami tidak akan takut. Bahkan, jika dia dikalahkan, ia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun itu adalah sesuatu yang berbeda untuk Yotuo, yang mana dia masih langkah kedua keabadian Kaisar. "Kamu pergi dan panggil seseorang. Aku akan melawan mereka dulu," ucap Senju sambil melambaikan tangannya. Mendengar ini, Yotuo pun tidak berbicara omong kosong, dan sosoknya segera melesat dengan kecepatan yang tinggi. Setelah Yotuo menghilang, telapak kaki Senju melangkah maju, dan pada saat berikutnya, debu bertebarangan di bawah telapak kakinya, dan sosoknya juga melesat dengan keras. Kini, sosok Senju seperti harimau turun gunung ketika menghadapi 8 orang ini, tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, dalam pertempuran seperti ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang dimiliki oleh Senju, hanya ada kemungkinan 50% untuk kalah. Jadi, untuk melakukan perlawanan, dirinya tidak boleh memiliki rasa takut dan pengecut sedikit pun. Karena ini adalah niat bertarung dari Senju. Pada saat ini, sisa orang yang masih di tingkat dewa tiba-tiba mundur dan membentuk formasi. Lalu, 2 kaisar keabadian mengambil langkah untuk memimpin dan menguncang Senju dengan keras. Meskipun Senju adalah langkah ketiga, 2 orang di langkah kedua kaisar keabadian ini ternyata mampu untuk menghadapinya, dan mereka terus berurusan dengannya. Tetapi, kelihatannya Senju tidak kesulitan, dan bagaimanapun juga, itu bukanlah kekuatan mutlak untuk dihancurkan. Namun ternyata, Senju masih mampu mengguncang keduanya kembali dengan kekuatan mutlak. Tapi, tepat ketika dia menjatuhkan mereka kembali, bayangan hitam besar melintas di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, bayangan hitam itu menabrak Senju. Segera, suara dan dentuman menyapu dengan kejutan energi yang kuat. Dan kekuatan raksasa menyebabkan setengah dari seluruh tubuh Senju tenggelam ke tanah. Dan di atas kepalanya ada sosok yang memiliki cakar naga. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Kak Bunga. Terima kasih buat semua.就算他还活着，你们之间也绝不可能。
加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。